Salam adik-adik, Shalom. apa kabarnya? Luar biasa. Ya, bersyukur hari ini kita berjumpa lagi melalui Sekolah Minggu GKIN Revival. Sudah lama nih kita tidak yel-yel. Kita yel-yel bersama ya. Siap? Siap Kak Ella. Oke, Revival Kids Berakar, bertumbuh, berbuah dalam Kristus. Ya, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Kita memulai dengan pujian Bapa-Ku datang padamu. Ya, adik-adik, kita akan memulai ibadat kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami datang bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bersyukur juga Tuhan telah mengumpulkan kami bersama-sama sehingga kami bisa mengikuti sekolah minggu online dari rumah kami masing-masing. Tuhan berkati semua adik-adik yang di rumah sedang mengikuti sekolah minggu online ini sehingga mereka bisa mengikutinya dengan baik dari awal pertengahan hingga berakhir. Semuanya untuk hormatan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik dan Kak Tina, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Ya, Kak Ella betul. dan Kak Tina ajak semua bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian Berani Tampil Beda. Kita tepuk tangan ya. Semua bangkit berdiri dengan puji Tuhan bersama-sama. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Kita memuji Tuhan dengan pujian ini sekali lagi ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak
aku lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Kita keluarkan apa? Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Sekali lagi, aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Ye, masih semangat semuanya? Katina masih semangat? Masih Oke, Kaela. kita memuji Tuhan, satu lagu pujian lagi, Big or Small. Ikut gerakan ya tadi. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Kita angkat pujian ini sekali lagi ya. Mari tepuk tangan. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan Apa? aku bisa. Ye. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Adik-adik, persilakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau naikkan setiap doa permohonan kita kepada Tuhan. Mari semuanya lipat tangan, tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari yang baru. Tuhan boleh berikan kami kesehatan, berikan kami napas hidup, berikan kami makanan, minuman, pakaian. Terima kasih Tuhan untuk semua itu Tuhan berikan bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga boleh datang dan beribadah pada pagi hari ini. Biarlah puji-pujian kami mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami juga mau datang menaikkan permohonan kami kepadamu. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk adik-adik semua yang sedang belajar. Tuhan terus memberkati mereka, memberikan semangat, kekuatan,
bahkan kepintaran untuk mereka boleh menerima semua pelajaran dengan baik. Dan mereka juga boleh mendapatkan hasil belajar yang baik untuk prestasi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua, berikan kekuatan dan kesehatan buat orang tua dari adik-adik semua, supaya mereka juga tetap bekerja dan Tuhan tetap menyertai setiap pekerjaan mereka, mendatangkan berkat bagi keluarga mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa terkhusus untuk pemerintahan kami. Tuhan berkati Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden. Berkati seluruh menteri, berkati seluruh aparat keamanan, berkati seluruh gubernur, wali kota, camat, lurah, RT, RW, semua pemerintahan kami. Tuhan tolong supaya mereka diberikan kebijaksanaan dalam memimpin bangsa kami. Tuhan berikan kejujuran juga untuk mereka bekerja dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami boleh melewati masa pandemi dengan baik. Semuanya karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk keamanan negeri kami. Tuhan memberkati seluruh polisi, tentara, aparat keamanan yang lain yang bertugas. Tuhan terus memberkati mereka sehingga bangsa kami tetap aman dan tertib. Terima kasih Tuhan Yesus untuk keamanan, kebebasan yang Tuhan berikan sehingga kami dapat beribadah, bekerja, bersekolah dengan baik dan bebas. Terima kasih Tuhan Yesus. Itu semua karena pertolongan Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja-gereja di seluruh Indonesia. Tuhan Engkau memberkati supaya gereja terus memberitakan Injil dan banyak orang boleh percaya kepada nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami. Kiranya Tuhan mendengar dan menjawab seturut kehendak dan waktu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati, duduk yang tenang, siapkan Alkitabnya juga. Kita mau dengar cerita firman Tuhan. Sebelum dengar cerita, mari kita nyanyi satu pujian. Firman jadi manusia. Bagi kepunyaanmu, Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan.
Shalom adik-adik. Tadi kita semua sudah menyanyi memuji nama Tuhan. Dan sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Karena itu Kak Onya mengajak adik-adik untuk semuanya duduk diam dengan tenang. Kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Tuhan baik bagi kami. Kami tadi sudah memuji nama Tuhan dan sekarang kami mau untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus menolong, memberkati setiap anak-anak, adik-adik yang mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah mereka boleh mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, beberapa minggu yang lalu, bahkan sampai minggu kemarin, kakak-kakak guru sekolah minggu bercerita tentang perlengkapan senjata Allah. Kira-kira ada yang tahu tidak apa itu perlengkapan senjata Allah? Ada yang tahu? Wah, ternyata banyak yang tahu ya apa itu perlengkapan senjata Allah. Nah, perlengkapan senjata Allah itu terdiri dari berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, berkasutkan kerelaan, perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh. Nah, hari ini Kak Onya akan menjelaskan atau menceritakan apa itu pedang roh. Tapi sebelum Kak Onya menceritakan atau menjelaskan, mari kita membaca Alkitab dari Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-18a. Adik-adik yang sudah bisa baca boleh mengambil Alkitabnya, membuka dari Efesus pasal 6 ayat 11 sampai ayat yang ke-18a. Dan bagi adik-adik yang belum bisa membaca, adik-adik duduk diam dengan tenang, mendengarkan Kak Onya membaca cerita firman Tuhan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai iman itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah dalam segala doa dan permohonan. Adik-adik, Kak Onya mau tanya, siapa yang sudah pernah lihat pedang atau tahu bentuk pedang itu seperti apa? Wah, ternyata ada banyak ya yang sudah tahu, tapi bagi adik-adik yang belum tahu, mungkin kita bisa lihat pedang itu seperti ini. Ya, itu adalah gambar pedang. Nah, pedang ini berfungsi untuk apa? Pedang berfungsi sebagai senjata membela diri atau melindungi diri dari bahaya atau dari serangan musuh. Atau pedang ini sebagai senjata bagi kita untuk melindungi diri kita daripada serangan-serangan musuh yang datang menyerang kita. Nah, kalau begitu pedang roh itu seperti apa? Kita sudah lihat tadi pedang. Lalu apa yang maksud Alkitab katakan dengan pedang roh? Pedang roh itu yang bagaimana? Apakah pedang roh itu sama seperti gambar pedang yang sudah adik-adik lihat atau tidak? Ternyata pedang roh itu bukan seperti pedang yang sudah adik-adik lihat tadi yang Kak Onya tunjukkan gambarnya. Pedang roh yang dimaksudkan di dalam Alkitab ialah firman Tuhan itu sendiri. Kenapa ya firman Tuhan itu dikatakan sebagai pedang roh atau pedang roh itu adalah firman Tuhan? Kenapa ya? Karena firman Tuhan itu dapat membuat kita kuat dan memampukan kita untuk menghadapi serangan-serangan iblis atau serangan-serangan setan yang datang menyerang kita. Nah, kalau begitu bagaimana cara kita menggunakan
pedang roh atau firman Tuhan itu untuk menyerang atau untuk menahan serangan iblis yang datang kepada kita. Caranya adalah dengan rajin membaca Alkitab, dengan belajar firman Tuhan, yaitu dengan rajin sekolah minggu. Karena di dalam sekolah minggu adik-adik mendengar firman Tuhan, dan saat adik-adik mendengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan, itu bisa adik-adik pakai untuk melawan serangan-serangan iblis atau serangan-serangan setan yang datang menyerang. Contohnya bagaimana Kak Onya? Contohnya begini, ketika ada teman yang datang dan mengajak adik-adik untuk berbohong, untuk mencuri, mengajak adik-adik untuk melawan orang tua, mengajak adik-adik untuk mengucapkan kata-kata makian, tapi karena adik-adik sudah baca firman Tuhan, rajin sekolah minggu mendengar cerita firman Tuhan, maka adik-adik ketika mendengar atau melihat teman-teman mengajak adik-adik, adik-adik tidak mau mengikutinya. Karena Alkitab mengajarkan untuk berkata jujur, tidak boleh maki-maki atau mengeluarkan kata-kata makian. Alkitab mengajarkan harus mengasihi, menghormati orang tua. Alkitab mengajarkan untuk tidak mencuri. Dan saat teman-teman mengajak, adik-adik menolaknya. Itu berarti adik-adik sudah memakai senjata rohani atau pedang roh, yaitu firman Tuhan, untuk menolak serangan setan, ajakan-ajakan yang datang pada adik-adik untuk melakukan hal-hal yang jahat. Nah, itu maksudnya. Jadi, adik-adik rajin sekolah minggu, rajin baca Alkitab, karena dengan firman Tuhan yang dimengerti oleh adik-adik dapat menolong adik-adik untuk menahan serangan setan atau godaan-godaan yang ingin supaya adik-adik berbuat dosa. Karena itu, marilah adik-adik gunakanlah perlengkapan senjata Allah, yaitu pedang roh yang adalah firman Tuhan, supaya dapat dipakai menangkal serangan iblis, serangan setan, atau godaan-godaan yang datang untuk adik-adik tidak lagi mengikuti Tuhan. Nah, kiranya hari ini adik-adik bisa mengerti apa itu pedang roh. Pedang roh adalah firman Tuhan. Firman Tuhan menolong, memampukan kita untuk melawan segala godaan-godaan iblis atau serangan-serangan iblis atau setan yang datang kepada kita. Ya, sekali lagi, rajin sekolah minggu, rajin baca Alkitab, berdoa, dan meminta Tuhan menolong adik-adik. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini adik-adik sudah boleh belajar tentang apa itu pedang roh. Kiranya mereka boleh mengerti bahwa pedang roh adalah firman Tuhan dan mereka mau belajar firman Tuhan setiap hari, dan firman Tuhan itu bisa menjadikan senjata untuk menangkal serangan iblis atau serangan setan yang datang untuk menyerang adik-adik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam adik-adik. Jumpa lagi bersama Kak Erni, senang bisa berjumpa dengan adik-adik untuk menghafal ayat firman Tuhan yang sudah diberikan oleh Kak Ferdi minggu yang lalu. Mari kita menghafal secara bersama-sama. 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita hafal sekali lagi ya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Baik adik-adik, Kak Erni ajak adik-adik semua untuk buka Alkitab kita dan kita akan membacakan firman Tuhan yang akan dihafalkan minggu depan. Ayat hafalan kita yang akan kita hafalkan minggu depan di dalam Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-105. Kita baca sama-sama ya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kak Erni baca sekali lagi ya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Selamat menghafal adik-adik semua. Kita jumpa minggu depan. Shalom. Baik adik-adik,
kita sudah berada di penghujung ibadah kita. Kita akan menutupnya dengan berdoa. Sebelum berdoa, mari kita nyanyikan satu pujian. Ada satu sobatku yang setia. Mari semuanya bangkit berdiri, kita menyanyi bersama-sama. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari dengan sikap berdoa, kita berdoa. Benar ya Tuhan, Engkau Allah kami, Engkau sobat kami yang setia. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan Tuhan, sehingga kami boleh beribadah hari ini, dan biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan, kami akan berpisah, Tuhan tetap menyertai kami sepanjang 1 minggu ini, di dalam setiap tugas dan aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, kami akan berjumpa lagi minggu depan. Biarlah Tuhan tetap menolong, menyertai, dan menjaga kami setiap waktu. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.